Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah join pada Zoom hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang keenam ya, di mana pertemuan kita yang kelima sebelumnya disampaikan oleh Saudara Muhammad Hadi Putra. Sedangkan untuk pertemuan keenam ini akan saya melanjutkan topik dari pertemuan keempat, yaitu metode penurunan sosioteknis. Di mana kali ini kita akan melanjutkan beberapa teori bersama di simulasi efeknya juga. Baik, untuk ini adalah teori ya yang telah disampaikan di pertemuan keempat sebelumnya. Untuk flashback, di mana di jaringan PLN itu sendiri, ini ada susut ataupun losis. Susut atau losis ini adalah eh, KWH yang tidak terjual, intinya seperti itu. Nah, KWH yang tidak terjual ini ada dua penyebab utamanya, yaitu susut teknis dan susut non teknis. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, susut teknis itu yang disebabkan oleh faktor-faktor teknis seperti dari drop tegangan konduktornya, ketidakseimbangan beban, ataupun gangguan penyulang. Nah, ini adalah salah satu jenis dari susut teknis. Uh, Sedangkan untuk susut non teknis, salah satunya adalah KWH meter rusak. Jadi yang menyebabkan susut itu adalah di listrik itu sendiri dipergunakan oleh konsumen ataupun pelanggan, namun dia tidak terukur sebagaimana mestinya. Jadi KWH yang dibayarkan oleh pelanggan itu tidak sesuai dengan KWH yang pemakaian, menyebabkan ada gap ataupun selisih. Itulah yang dinamakan susut ataupun losses dalam bahasa Inggrisnya. Namun pada temuan ke-6 ini, 4 sama 6 ini kita hanya berfokus kepada susut ini saja ya. Oke, ini hanya sekedar flashback dari pertemuan keempat. Kemudian metode penurunan susut teknisnya, diantaranya ini hanya beberapa ya. Jadi ada banyak metode penurunan susut teknis. Diantaranya adalah uplating penampang kabel, menaikkan tegangan dengan melakukan perubahan tap trafo, melakukan perubahan pola operasi, baik itu manuver ataupun pemecahan beban penyulang. Penyulang ini dalam artian adalah jaringan TM atau tegangan menengah, di mana kalau untuk di PLN kita menggunakan tegangan 20 kV. Kemudian di poin keempat adalah sinkron pembangkit. Pembangkit ini macam-macam, bisa PLTA, PLTMH, ataupun PLTS, ataupun sumber dari energi yang lainnya. Kemudian pemasangan kapasitor bank ini juga pernah saya sampaikan di video sebelumnya, dan kebetulan di unit tempat saya bekerja sudah mempergunakan kapasitor bank sebagai salah satu upaya untuk eh, meminimalisir susut teknis ataupun menurunkan susut teknis. Kemudian penyimbangan beban ini juga pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian untuk topik kita keenam pada hari ini adalah itu tersisip trafo ataupun operating trafo distribusi yang bebannya overload. Kemudian perbaikan SR deret. Nah, ini hanyalah beberapa ya. Mungkin masih ada banyak lagi eh, cara-cara ataupun metode-metode untuk penurunan teknis ini sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan berfokus kepada sisi trafo. Pastinya adalah trafo distribusi ya. Di sini kita berfokusnya kepada trafo distribusi. Kemudian lagi operating daya trafo distribusi. Nah, sisip trafo itu seperti apa, operating itu seperti apa, kemudian upaya perbaikan SR deret itu seperti apa,
gambarannya bagaimana dan hasil dari simulasi etapnya bagaimana. Itulah yang akan kita bahas di pertemuan ke-6 pada kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita ini adalah salah satu metode ataupun cara penurunan sosioteknis dengan cara rehab jaringan SR deret. Nah, SR deret ini, SR ini artinya adalah sambungan rumah. Nah, sambungan rumah ini letaknya adalah secara teori ya. Ini dari tiang yang ke KWH meter. Anggap di sini ada KWH di sini. Nah, di sini contohnya ini. Di sini ada KWH meter. Jadi dari tiang ke KWH meter menggunakan kabel SR namanya, sambungan rumah. Nah, idealnya kabel yang kita gunakan ini, kalau di lapangan dia ukurannya 2 kali 10 mm. 2 kali 10 mm. Dua kali ini dalam artian dia satu pasa, kabelnya ada dua. Itu kabel pasa dan kabel netral. Nah, jadi idealnya dari tiang ke rumah itu mungkin hanya satu atau dua rumah, ataupun paling sekitar 4 rumah mungkin berderet. Nah, namun ada beberapa case ataupun kasus di lapangan di mana yang menjadi penyebab susut ini situ, misalkan dia SR-nya dari rumah ke rumah, mungkin dia telah habis di ujung jaringan TR. Nah, ini jaringan JTR ini, jaringan JTR ini adalah jaringan tegangan rendah. Kalau dia 3 fasa, dia menggunakan standar tegangan 400 volt atau 380 volt ya. Sekarang udah 400. Kalau satu fasa dia 230 volt atau 220. Nah, di sini kebetulan ujung yang akhir di kabel JTR. Nah, eh, ada beberapa kasus di lapangan setelah tiang ini kami menjumpai ada rumah lagi. Jadi penambahan pelanggan ataupun penambahan konsumen itu eh, setelah dari pembangunan JTR ini dari ujung ini. Nah, jadi alhasil kabel SR ini dia berlanjut dari rumah ke rumah. Ini dari tiang ke rumah, kemudian dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Nah, ini juga tiangnya bukan tiang dari PLN ya, tapi swadaya dari masyarakat. Kemudian dia kabel SR ditarik ke tiang, kemudian tiang ini dilanjutkan lagi. Jadi dia ada beberapa kondisi di mana dia dari atap ke atap ataupun dari tiang tiang ini ditarik lagi ke tiang-tiang. Nah, jadi banyak dia mempergunakan kabel 2 kali 10 atau kabel SR. Di mana yang seharusnya ini dari tiang yang kabelnya besar, kabel JTR ini langsung ke rumah. Itu yang seharusnya, yang idealnya. Nah, jadi ini adalah contoh gambarnya. Ini single diagram untuk sebuah trafo distribusi. Ya, di mana untuk bulat-bulat hitam ini adalah tiangnya ya. Kalau ada tulisan-tulisan ini hanya konstruksi tiang, mungkin tidak kelihatan mungkin bagi teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memahami ini adalah eh, sebuah trafo distribusi. Kemudian tiang-tiang ini adalah tiang-tiang di sisi TR-nya. Nah, ini kabelnya, kabel JTR yang putus-putus ini, yang warna hitam. Nah, ini kabelnya masih standar, masih 3 fasa. Sini kan nampak LVTC. LVTC ini adalah low voltage ini di sini. Low voltage ini adalah tegangan rendah, ah, di mana kita mempergunakan kabel 3 kali 70 ini kabel pasanya. Jadi kabel di sini ada 3 fasa ditambah satu netral. Di sini pasanya, ini netralnya. Nah, ini sampai di sini. Nanti kalau ada teman-teman yang ragu nanti silakan disampaikan, dikat langsung nggak apa-apa. Nah, kemudian eh, ujungnya sampai di sini. Sebagai ini case real kami di lapangan. Nah, setelah dari tiang ujung ini penampakannya seperti inilah. Nah, seperti ini. Ini kami eksekusi masih bulan Maret yang lalu, 2023. Jadi masih baru sebulanan. Nah, ini eh, setelah dari tiang akhir, ini lanjut nih. Ini tiangnya sebelumnya belum ada dalam artian yang dari PLN-nya belum ada. Jadi ini tiangnya masih swadaya masyarakat seperti ini. Eh, tiangnya diadakan oleh masyarakat sendiri. Nah, kemudian ini kabel nih 2 kali 10 2 kali 10 2 kali 10. Kurang lebih dia 200 meter. Ini 200 meter. Nah, penyebabnya apa? Dari rumah ke rumah ataupun dari tiang ke tiang menggunakan kabel kecil, akibatnya yang di ujung hanya 177 volt yang di ujung. Kita lanjut di dokumentasi berikutnya ya. Nah, di sini ukuran penampang kabel
kecil, kecil dalam artian ukurannya 2 kali 10 milimeter dan jaraknya cukup panjang, 200 meter. Walaupun 200 meter, tapi dia cukup panjang karena dia banyak rumah yang dilewatinya. Kemudian menyebabkan drop tegangan yang paling merasakan drop tegangan ini ataupun drop ini adalah pelanggan yang paling ujung yang di sisi SR tadi. Kemudian, nah ini kondisi ini juga menyebabkan losses ataupun susut teknis yang cukup tinggi. Nah, menyebabkan ketidakseimbangan beban trafo distribusi. Di sini kenapa menyebabkan ketidakseimbangan beban? Kenapa? Karena di sini kabelnya masih tiga pasang. Di sini tiga pasang, di sini tiga pasang, di sini juga tiga pasang, sampai di sini tiga pasang. Nah, yang namanya SR deret, otomatis dia ngambil kan satu pasang. Tadi yang saya bilang SR itu adalah kabelnya satu pasang saja. Jadi dia ngambil satu pasang sama satu netral. Nah, di sini dia ngambil satu pasang. Otomatis bebannya akan numpuk di satu pasang saja. Sebagai contoh di sini, ini gambarnya ya. Bebannya mungkin teman-teman bisa lihat atau enggak ya. Di sini beban RST-nya untuk di beban puncak aja lah di sini saya sampaikan. R-nya 81, 81, R-nya 81 ampere, S-nya 81 ampere, T-nya 107 ampere. Nah, di sini nampak ketidakseimbangan beban. Yang berakibat juga arus netralnya juga tinggi. Nah, ini di lain video ya, udah pernah saya bahas sebelumnya, akibat dari ketidakseimbangan beban itu arus netral cukup tinggi. Tapi kita fokus ke SR deret, di mana satu pasang yang ditarik untuk banyak pelanggan, banyak rumah, menyebabkan eh, bebannya numpuk di pasar SRI situ saja. Jadi kalau dia ngambilnya, kebetulan ini bebannya yang tertinggi kan di pasar T ya. Berarti dia ngambilnya di pasar T di sini. Jadi menyebabkan walaupun kabel di pangkalnya atau di seputaran trafonya masih tiga pasar, tapi di ujung dia satu pasar. Jadi inilah salah satu potensi penyebab ketidakseimbangan beban. Nah, Nah, ini adalah eh, proses eksekusi di lapangan, di mana di sini eh, yang ini di tiang-tiang sebelumnya ya. Nah, ini tiang-tiang sebelumnya, kemudian ini bukan tiang dari PLN ini, tapi swadaya masyarakat, kemudian ditarik kabel SR dari tiang ke tiang. Nah, disinilah dari PLN melakukan sisip tiang, ini tiang standar PLN, kemudian ditarik kabel, kabelnya pastinya kabel yang besar, yang sebelumnya 2 kali 10 sekarang ditarik yang ke kabel standar, yaitu kabel 3 kali 70. 3 kali 70 ini dalam artian kabelnya dipakai untuk tiga pasang, ukuran kabelnya masing-masing 70 milimeter, itu maksudnya. Nah, ini untuk tiang ujungnya. Nah, tiang ujungnya. Jadi yang sebelumnya tiang ujungnya seperti ini dan dilanjutkan dari tiang ke tiang ataupun dari rumah ke rumah. Nah, rumah ke rumah ini sekarang sudah tidak ada lagi karena sekarang sudah disuplai sudah diambil kabelnya dari tiang yang sudah disisipkan dan diambil dari kabel yang ukuran 70. Nah, eh, ini sebelumnya kabel 3 kali 70 hanya sampai di sini saja. Nah, di lapangan kami melakukan penarikan kabel baru dan penambahan tiang baru sebanyak 4 batang pastinya, karena jarak standarnya adalah 50 meter. Sebentar ya. Oke, dan ini adalah nilai tegangan pada kWh meter sebelum dilakukan eksekusi pekerjaan eser deret. Nah, ini di ujung eser deret dalam artian di sini ya, di sisi ujung kabel. Nah, di kWh meter LPB atau listrik prabayar ataupun kWh meter token, di sini ada fitur untuk pengecekan voltase ataupun pengecekan tegangan. Dan di sini dicek tegangan sebelumnya adalah 180 volt. Ini kondisi di siang hari, jam setengah 3 siang. Nah, akibatnya apa? Di sini kan pastinya mengalami perpegangan karena dia ditarik dari rumah ke rumah ataupun dari kabel yang ukurannya kecil tadi. Nah, ini pastinya menyebabkan susut teknis ya, sehingga
eh, menyebabkan drop tegangan. Nah, kemudian ditariklah kabel baru, ditambahkan tiang baru, diganti dengan kabel yang ukuran besar, maka pelanggan-pelanggan tadi yang sebelumnya dari rumah ke rumah diambil dari tiang ke tiang yang baru ini, yang ditambahkan sebanyak 4 batang, maka naik tegangannya menjadi 214. Ini 180 kondisi di siang hari jam setengah tiga. Yang 214 ini kondisi sudah mau maghrib atau sudah mau beban puncak. Nah, karena secara logikanya, secara umum ya, untuk voltase ataupun tegangan listrik itu dia akan mengalami drop ataupun penurunan ketika terjadi beban puncak. Nah, ini sudah jauh, tegangannya sudah jauh lebih baik. Padahal ini di yang puncak nih udah 214. Ini di ujung jaringan ini, di ujung jaringan. Sedangkan ini hanya 180 di siang hari. Oke, mungkin ini terkait dengan SR Jika ada teman-teman yang ragu ataupun ingin ditanyakan nanti silakan disampaikan nanti. Eh, nah, manfaat dari pekerjaan SR ini adalah meminimalisir losis ataupun sosok teknis, memperbaiki kualitas tegangan dalam artian dari 180 dia ke 214, kemudian menyimbangkan beban trafo karena ketika dilakukan penarikan kabel. Ini satu pasang sebelumnya nih. Jadi dia karena bebannya pincang, jadi ketika dia ditarik kabel tiga pasang, jadi beban-beban konsumen ataupun beban-beban pelanggan yang dari rumah ke rumah tadi numpuk di satu pasang, sekarang bisa kita bagi di pasar RST sesuai dengan kondisinya di lapangan. Jadi dia tidak numpuk lagi di satu pasang. Kemudian meningkatkan KW jual. Nah, di sini kenapa dibilang meningkatkan KW jual? Karena di sini 180 volt di siang hari saja. Informasi dari pelanggan pada malam hari dia sampai 150 volt. Jadi ketika di maghrib hari, jadi ada peralatan listrik yang tidak bisa hidup. Seperti kalau pelanggan menghidupkan pompa air sanyo, jadi dia pompanya nggak bisa hidup. Nah, sekarang setelah tegangannya bagus, setelah tegangannya naik, nah otomatis yang sebelumnya sanyonya nggak hidup ataupun pompa airnya nggak hidup sekarang jadi hidup. Yang sebelumnya kulkasnya tidak dingin, atau mungkin malah tidak bekerja sama sekali, sekarang sudah berfungsi normal. Jadi di sini dapat meningkatkan KW jual. Ini untuk kondisi SR deret. Nah, balik ke topik sebelumnya, ke judul kita tadi. Setelah SR deret, kita ada metode penurunan susut teknis, yaitu dengan cara melakukan sisip trafo. Di sini adalah trafo distribusi ya. Distribusi dalam artian dia tegangannya dari 20 kV ke tegangan rendahnya 220 atau 230 volt atau ke pasar-pasarnya mungkin sekitar 400 volt. Jadi ini melakukan sisip trafo atau melakukan operating trafo distribusi pada trafo beban overload. Nah, oke, kita cek. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi eh, yang kami kerjakan di lapangan, yaitu penurunan susut dengan operating trafo distribusi. Nah, ini adalah sebuah trafo distribusi, di mana fungsi dari trafo distribusi ini adalah dia menurunkan tegangan dari sisi TM ya, 20 kV ke sisi TR ataupun tegangan rendah. Ini tegangan menengah, ini tegangan rendah keluar dari trafonya. Ini 20 kV antar pasanya di sini menjadi 400 volt antar pasanya ataupun 230 volt untuk satu pasanya pasangan netralnya. Nah, ini adalah eh, nameplate ataupun spesifikasi dari trafo yang lama, yang di atasnya lama, yang di bawah yang baru. Yang lama ini dapat dilihat mereknya di sini juga merek yang baru dipasang ini merek dibongkar. Nah, ini daya trafonya 50 kVA. Sini ada 50 kVA. Yang baru dipasang 100 kVA. Nah, daya trafo ini dia satuannya adalah VA. K ini hanya bersifat kilo saja. Jadi dia mewakili per 1000. Jadi dia kalau dia 50 kVA berarti dia 50.000 VA. Kalau dia 100 kVA berarti dia 100.000 VA. Nah, untuk ininya VA berarti kan V volt ya, ataupun tegangan. Ini adalah arus ataupun ampere ya. Satuan dari arus ampere. Jadi dia eh, 50 kVA ini adalah hasil
hasil kali nilai tegangan terhadap nilai arus. Nah, begitupun 100 kVA gitu juga. Nah, jadi arus di sisi primer dikalikan dengan tegangan di sisi primer itu sama dengan arus di sisi sekunder dikalikan dengan tegangan di sisi sekunder. Jadi VP kali IP sama dengan VS dikali IS. Prinsipnya itu ya. Jadi kalau dia 50 kVA, 50.000 ini 100 kVA. Nah, ini adalah identitas trafonya ataupun sorry, identitas beban beban dari trafo ini sendiri. Nah, di sini bebannya adalah ini data spesifikasinya. Ini sebelum dibongkar, ini mereknya, ini terlampir ya kan, nomor serinya sesuai dengan gambar yang di atas. Jadi yang sebelah kiri ini, identitas sebelah kiri, ini sama dengan yang di sebelah atas. Kemudian template trafo yang dibongkar, sorry yang dipasang, ini berada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini dia 100 kVA ya. Nah, dengan kondisi beban yang sama, ini LWBP ini adalah beban siang, sedangkan WBP ini adalah beban puncak. LWBP ini adalah kalau di PLN ya, luar waktu beban puncak. Ya, jadi bebannya di luar beban puncak. Artinya beban puncak terjadi di malam hari ataupun sore mengarah ke malam hari, jam-jam maghrib, jam isya. Nah, ini namanya adalah WBP. Tapi kalau di luar waktu beban puncak, ini beban siang hari, beban pagi hari. Gitu. Nah, jadi ini untuk nilai tegangannya sebelum ya, sebelum dilakukan pencarian trafo, ini setelah. Ini tab trafonya kebetulan waktu kami melakukan updating trafo, ini kan updating trafo distribusi, kami melakukan menaikkan tab trafonya sekalian dari 3 ke 4. Jadi berpengaruh juga ke nominal tegangannya. Nah, di sini kita berfokus kepada nilai yang kita kasih tanda peta ini. Nah, jadi eh, untuk data trafo yang sebelum dibongkar, ini WBP-nya atau beban puncaknya ini udah sebesar 98,44%. Kategorinya sudah masuk dalam kategori overload. Kebetulan bebannya tidak seimbang ya, karena di sini 64, 98, 52. Jadi kan bebannya tidak seimbang. Tapi kita tidak berfokus kepada tidak seimbangnya, kita berfokus kepada bebannya sudah masuk dalam kategori overload. Nah, jadi beban trafo ini 50 kVA, ini bebannya sudah hampir 100% dan sudah masuk dalam kategori overload. Kalau di PLN, kita beban trafo yang di atas 80% itu kita masukkan dalam trafo yang kategori overload. Nah, kemudian di sini sudah 98%, artinya sudah sangat kritis ini, sudah mencapai hampir 100%. Eh, untuk teman-teman mungkin Zoom-nya saya ini dulu ya, stop dulu ya, karena tadi saya udah ambil akun Zoom Pro, tapi ini sepertinya belum masuk ke situ, jadi dia masih terbatas durasi sebentar ya. Nanti akan saya share lagi link barunya. Baik, Pak. Oke, ini kita lanjutkan. Tadi eh, sampai di penurunan susut dengan uprating daya trafo dengan uprating trafo distribusi. Di mana uprating ini adalah up naik ya. Rating ini adalah rating trafonya yang sebelumnya dari 50 kVA menjadi 100 kVA. Tujuannya apa? Yaitu menurunkan persentase pembebanan trafo. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, itu kan semakin besar daya trafo dengan beban yang sama ya, dengan beban yang sama, semakin besar beban trafo otomatis persentase pembebanannya kan juga akan semakin kecil. Sebagai contoh, dari 50 kVA ke 100 kVA naiknya kan 2 kali lipat. Atau naiknya 100% dari nilai sebelumnya karena nilai sebelumnya kan 50 kVA. Nah, ini untuk persentase ini 98,4 ini adalah persen ya, satunya persen ya. Jadi persentase sebelumnya yang sebelumnya sudah 98% ini kemudian menjadi 49,22%.
Nah, jadi ini dia turun ya, dan dayanya naik 2 kali lipat atau naik 100%. Nah, bebannya atau persentase bebannya turun setengahnya atau turun menjadi 50%-nya. Nah, persentase kenaikan ataupun penurunan ini sesuai dengan tangga daya rating trafo yang kita pasang. Otomatis nanti akan berbeda dia dari 50 ke 160 atau 100 ke 160 ataupun 160 kVA ke 200. Oke, mungkin ini untuk slide-nya. Kemudian saya akan coba lanjut ini ya ke etap ya. Jadi yang pertama kita akan mencoba memasukkan beban rel di sini dalam satu trafo, kemudian kita lakukan simulasinya. Di sini saya rubah dulu share-nya menjadi Mas, tampilan etapnya sudah muncul, Mas. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Oke ya. Nah, di sini saya baru buka etap, belum buat apa-apa. Jadi di sini saya akan buat project baru ya. Jadi kita akan mulai dari nol. Jadi teman-teman nanti bisa membuatkan simulasi. Ini sangat sederhana untuk mensimulasikan perbaikan tegangan ataupun susut atau losses ya di sebuah trafo distribusi. Di sini saya buat file new project. Untuk foldernya bebas. Di sini menyesuaikan sama perangkat laptop ataupun PC masing-masing, bisa di C, di D, di E bebas. Di sini saya buatkan simulasi operating trafo. Nah, di sini saya buatkan simulasi operating trafo distribusi. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Di sini saya mempergunakan etap 19. Teman-teman bisa mempergunakan juga etap 19 ataupun 12.6 ataupun 16 ataupun versi yang lainnya. Oke, Mas, tampilannya sudah muncul, Mas, di fitur edit nih. Udah muncul. Sudah muncul, Pak. Oke, di sini langsung saja kita buat sumbernya di sini for grade. Di mana for grade ini menggambarkan misalkan dia sebuah sumber dari misalkan dari gardu induk ya kan. Nah, jadi kita di sini langsung saja buat for grade-nya ini 20 kV. Karena kita fokusnya ke satu trafo distribusi saja. Nah, di double klik tadi di for grade-nya, kemudian klik rating buat rating tegangannya di 20 kV. Nah, pada etap 19 dia tidak akan bisa beroperasi ketika eh, short circuitnya tidak diisikan. Jadi teman-teman nanti kalau buat di simulasi etapnya diisikan juga short circuitnya. Angka short circuit ini atau MVASC-nya ini diperoleh dari gardu induk. Misalkan di sini saya ngisikan contoh ya 800. Nah, tapi kita di sini tidak berfokus kepada short circuitnya. Jadi di sini eh, sebagai syarat untuk bisa dia melakukan simulasi. Oke, kemudian di sini saya kasih busnya karena setiap pertemuan elemen ataupun komponen baik itu dari power grid ke trafo, dari trafo ke kabel ataupun ke antar kabel, dari kabel ke beban, otomatis kalaupun kita tidak buat bus, dia tetap akan muncul bus. Di sini saya buatkan trafonya, trafo distribusi. Nah, di sini masih 0 kV ya kan, ketika kita sambungkan dia akan muncul di 20 kV. Kemudian ini juga rating plafonya saya buat dari 20 kV ke 400 ya. 400 volt untuk ini adalah tegangan pasang-pasangnya. Pasang-pasang di sini dayanya saya isikan 50. Tinggal diklik aja KVA kah MVA. KVA VA dia 50.000. KVA-nya hanya dia kelipatan 1.000 jadi 50.000. Kalau MVA dia dibagi 1.000 lagi. Oke, 50 KVA. Ini impedansinya kita pakai tipikal saja. Oke, di sini tab trafo tidak diperubah ya. Dalam artian di sini kita anggap kondisinya ideal. Kemudian ini kita buat bus.
Di sini kita buat bebannya lamlot. Di sini kenapa saya mempergunakan lamlot? Karena di lamlot kita bisa mempergunakan beban tidak seimbang. Ini pernah saya sampaikan juga di video sebelumnya. Sebagai contoh ini kan lamlot ya. Sedangkan di sini static load. Nah, di static load kita bisa mempergunakan bebannya 3 pasang ataupun 1 pasang. Tapi di sini bebannya ini dianggap bebannya konstan atau eh, seimbang gitu. Sedangkan dia kalau di lamlot di sini bisa selain bisa kita rubah bebannya di 3 pasang 1 pasang, di sini juga bisa kita merubah konvensional sama unbalance. Nah, di sini juga bisa kita buat unbalance. Oke, di sini kita sambungkan eh, oke. Ini trafo distribusi. Ini trafo distribusi 50 kVA. Misalkan ini adalah sumber gardu induk contohnya. Ini kita menggunakan swing. Oke, di sini bebannya kita samakan sama beban sebelumnya. Di sini kita lihat tadi bebannya, kita berfokus kepada beban WBP ya, karena bebannya terjadi overload itu ketika dia di beban puncak. Jadi 50 kVA ini beban siang ataupun beban LWBP ini beban malam, beban WBP. Jadi kondisi overloadnya ini terjadi ketika WBP. Nah, kita mau menganalisa susut dengan operating pada sebuah trafo distribusi yang trafonya overload. Jadi acuan kita mengacu kepada acuan di beban puncak atau WBP, waktu beban puncak. Di mana ini adalah pasang R-nya, di bawah baris kedua ini pasang S, baris ketiga pasang T, di bawah adalah pasang netral. Sorry, harus di netral. Nah, ini beban di WBP-nya 64, 98, dan 52. 64, 98, dan 52. Ini saya rubah di... Nah, di sini kalau dia beban 3 pasang di sini, kita tidak akan, walaupun kita buat di bebannya unbalance, nanti kita tidak akan mendapatkan nilai arus di netralnya. Jadi cara cara mendapatkan nilai arus di netral, kita rubah terlebih dahulu bebannya 1 pasang. Tadi kan bebannya tadi eh, 64, 98, dan 52. Di sini saya buat 1 pasang, pasang R. Nah, ini adalah R ya, 64. Ini 64 ampere ya. Di sini kita anggap faktor dayanya 95. Ini kita estimasi saja. Estimasi dalam artian kita sama ratakan aja. Di sini kita mempergunakan standarnya 95 lah di sini. Jadi tadi bebannya kan satuannya dalam ampere ya. Ini satunya. Nah, ini bebannya dalam ampere 64, 98, dan 52. Nah, kalau 3 pasang, dia tidak putus-putus ya. Dia garis lurus kalau beban 3 pasang. Ketika saya oke kan dia bebannya 1 pasang, dia akan berubah nanti menjadi putus-putus. Nah, oke, ini adalah beban 1 pasang. Kemudian lagi bebannya saya rubah aja. Nah, ini. Nah, jadi dari kapasitas 50 kVA di pasang R saja dia udah 25,6 kVA. Kalau kita masukkan nilai ampernya, beban 1 pasangnya yaitu di 64 ampere. Nah, ini 1 pasang dia kan tadi karena 3 pasang dia 0,4 atau 400 volt atau 0,4 kV. Jadi ketika 1 pasang kita standarkan dia menjadi 230 atau 0,23. Karena nanti kalau tidak dia akan error nanti. Jadi kita pastikan rating tegangannya menyesuaikan karena waktu kita nyambung tadi itu kan bebannya 3 pasang. Jadi ketika kita merubahnya menjadi beban 1 pasang, kita sesuaikan tegangannya
satu fasa juga. Jadi kalau dia 400 volt atau 0,4 kV di sisi fasa ke fasa, maka di fasa netralnya atau satu fasanya kita menggunakan 230 ya. Nah, kemudian kita buat download baru lagi. Ini tadi beban fasa R. Fasa R atau fasa A ya, fasa R aja biar enak nanti. Ini ini fasa S. Ini saya sengaja buat dari awal agar teman-teman nanti bisa melakukan prakteknya lebih mudah. Oke, di sini saya rubah jadi satu fasa, fasa T di C. Ini juga satu fasa, fasa S B ya. Ini tegangannya 0,23. Ini juga tegangannya di 0,23. Jadi ketika kita tarik sambung dia akan putus-putus ya. Terus ini di fasa S. Fasa S tadi bebannya 64 udah tadi 98 dan 52. 98 dan 52. 98 di sini agak 98 dan 52. Ini saya buat KVA biar jangan terlalu tinggi nanti nilainya satuannya MVA. Jadi menyesuaikan dengan satuan di daya trafonya. Nah, jadi di sini saja dari 50 kVA ini ketika kita jumlahkan bebannya 25 tambah 22 tambah 11,96 ini pun udah hampir 12 ini. Ini juga udah hampir 26, ini juga hampir 23. Otomatis beban trafonya kan sudah overload atau sudah mencapai 100%. Nah, ketika kita mensimulasikan di sini kita tidak membahas kabel ya. Jadi murni beban di sini saja. Belum lagi sebetulnya di sini juga ada kabel TR ya kan, yang dari tiang antar tiang ataupun dari tiang ke rumah. Namun kita di sini murni mencari drop tegangan ataupun susut yang ada di trafo distribusi saja. Oke, kita lakukan simulasi. Di sini kita karena bebannya tadi tidak seimbang, kita pilihnya di unbalanced load flow. Jangan di sini ya, karena kalau di sini load flow dalam artian dia bebannya seimbang. Di sini bebannya tidak seimbang. Oke, setelah klik unbalanced load flow, kemudian diklik di sini run unbalanced load flow. Di sini oke. Kemudian untuk merubahnya kita buat di sini display option. Nah, di sini untuk tegangannya di sini kenapa di sini 11,55? Karena dia dengan di sini diambil adalah dari satu fasa saja. Ini kan sisi TM nih, 20 kV. Kenapa muncul 11,55? Karena 20 kV itu kan antar fasa. Jadi ketika dia satu fasa, 20 kV tadi dibagi akar 3, munculnya 11,55. Di sini saya munculkan aja alfasa di sini. Nah, ini untuk masing-masing fasa. Kemudian ini untuk sisi TR, ini untuk sisi TM ataupun sisi primer trafonya. Di sini sisi sekundernya ataupun di sisi TR yang rendah. Ini saya rubah lagi, misalkan kita tidak membahas eh, eh, cover ya, kita murni kVA saja atau ampere saja. Kemudian, nah oke, ini adalah beban dari trafo distribusi tadi. Kebetulan kita fokusnya ke operating trafo dan pas kondisinya beban tidak seimbang ya. Tapi nggak apa-apa, kita tidak bahas beban tidak seimbangnya.
Kemudian di sini sudah kita simulasikan, dapat nilai tegangannya seperti ini. Kemudian, nah, menyebabkan nilai tegangan di sini menjadi tidak sama ataupun tidak seimbang karena beban tidak seimbang tadi ya. Jadi dia di fase R netralnya dari 219, S-nya di 221, sedangkan E-nya adalah 11, sorry 11,9 kan di sisi KVA-nya, ya kan? Di sini adalah 226. Artinya apa? Semakin besar beban yang akan ditampungnya, maka dia akan mengalami drop tegangan yang cukup besar. Di sini yang paling besar kan di fase R ya kan, 25 kVA. Atau dia dalam ampernya tadi kita masukkan dia ini jadi 11/11 ya. Jadi berapa? 64, 98 dan 52. 64, 98, 52. 64. Ini pasti 98. Ini 52 udah pas. Ah iya betul. Nih di sini baru udah pas nih. Jadi beban terbesar itu memang di fase S ya. Ini mungkin saya salah input mungkin. Ini 64, 98 dan 52. Fase terbesarnya adalah di fase S. Nah, kita lanjut ke simulasi etapnya. Run unbalanced load flow. Nah, di sini dapat diketahui nilai drop tegangan paling besar itu adalah di fase S, yaitu 221 volt karena memang beban terbesarnya di fase S itu 98 ampere. Sedangkan yang lain ini dalam KVA ya. Sedangkan yang lain di bawah yang fase S tadi. Dari segi ketidakseimbangan bebannya, dari segi efek drop pada drop tegangannya. Ini masih di keluaran dari trafo. Belum lagi outgoing dari belum lagi di kabel ujung. Nah, ini saya kopikan semua ya. Ctrl A, copy, ya kan? Kemudian saya klik Ctrl V. Nah, paste. Jadi saya akan mencoba menjalankan simulasinya. Yang di sebelah kiri ini adalah kondisi sebelum. Bentar ya. Jadi biar ini nggak bingung kita sebelum dan sesudahnya. Sebelum, sebelum operating. Jadi kalau kita membuat simulasi, ya pastinya kan sebelum dan sesudah ya kan. Sebelah kiri, sebelah kanannya adalah setelah operating. Mas, sampai di sini gambarnya nampak kan, Mas? Nampak, Pak, nampak. Oke. Sini kita ada dua buah gambar. Bebannya tidak saya rubah ya. Saya murni copy paste tadi. Saya hanya merubah trafo ini saja. Eh, ah, kok jadi grup dia. Saya copy mungkin. Oke. Ini saya rubah. Yang sebelah kiri adalah trafo daya 50. Sebelah kanan saya buat trafo daya 100. Yang lain sama. Tidak ada perubahan sini ya. Oh, di sini dia ngikut ya. Gak usah saya rubah dulu. Saya rubah dayanya aja lah. Oke, beban sama, tidak ada perubahan persis. Supply juga sama. Kita buatkan simulasinya di unbalanced load flow. Kondisi di sebelah kiri adalah kondisi sebelum operating, sebelah kanan adalah setelah operating. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa ketika si trafonya eh, overload, dia akan cenderung mengalami drop tegangan dibandingkan dia setelah di operating. Contohnya ini kondisi overload di sini ya. Kondisi overload, kasih dulu. Nah, sebelah kiri kondisi overload dengan beban yang sama nih. Ini 50 kVA, ini 100 kVA.
Di sini dia cenderung mengalami drop tegangan. Ini 224, 221 volt. Ini dalam satuan kafe ya, jadi jangan bingung teman-teman. Ini 0,224 ini apa? Kok 0, karena dia satuannya kafe. Di sini satuannya kafe. Oh bisa sih volt di sini kalau coba volt. Nah di sini dia berarti 11.000 di sisi TM-nya. Kita berfokus di sini, di sisi TR-nya. Nah ini 224 volt, 221, 226. Nah, dengan beban yang sama, dengan supply yang sama, ya kan? Ini kita naikkan trafonya dari 50 ke 100, maka dia akan mengalami kenaikan tegangan. Karena prinsip secara umum beban trafo yang overload itu dia akan mengalami drop tegangan atau penurunan tegangan. Nah, ini dia dari sisi tegangan ini sudah terbantu. Nah, dari segi susut gimana? Susut sini saya buat ini ya. Full operating ini susut KW-nya berapa? Covernya berapa? Ini kopikan di sini biar nanti nggak bingung teman-teman. Ini adalah operating. Nah, oke, kita fokus ke sebelum operating terlebih dahulu. Jadi ini sebelum ya, sebelum ini setelah. Yang setelah ini tidak usah kita aktifkan. Jadi hilangkan, klik kanan di kartu induk, klik di in service. Artinya dia tidak dioperasikan atau tidak masuk ke dalam simulasi. Maka dia langsung warnanya menjadi abu-abu. Nah, ketika disimulasikan, karena bebannya tadi tidak seimbang ya, kita jalankan unbalanced load flow. Nah, kemudian lanjut, maka dia yang sisi sebelah kanan atau sisi setelah dia tidak akan ikut dalam simulasi. Nah, jadi kalau kita ingin berfokus kepada kondisi sebelum, silahkan dinonaktifkan bagian mana yang tidak ingin kita masukkan ke dalam analisa. Oke, langsung saja. Untuk simulasi sudah, kita klikkan di report manager warna kertas putih. Oke, kemudian kita pilih, Mas tampilannya muncul nih Mas di menunya ini summary ini muncul. Setelah kita klik di Kelihatan Pak. Kelihatan. muncul ya, klik report manager, kita pilih di summary, kemudian pilih losses. Oke ya, losses, oke. Kita tunggu hasil simulasinya. Tampilannya muncul Mas, nilai susutnya Mas. Summary-nya belum kelihatan Pak. Oh, belum kelihatan ya, berarti beda share screen berarti. Nah, ini udah muncul. Nah, udah Pak, udah. Oke ya. Nah, ini dari sisi trapo yang 50 kVA kondisi sebelum, ini KW-nya 1,3, sedangkan covernya 2,1. Di sini 1,3 dan 2,1 ya. Ini saya balikkan lagi. Dia pindah-pindah ini dia ke 1,3 dan 2,1. Ini 1,3 KW dan 2,1. Oke ya, di sini muncul kan Mas rekapnya. Jadi data sebelum dia
susutnya 1,3 kW dan covernya 2,1. Tegangan dapat dilihat dari sini ya. Nah, kemudian kita mensimulasikan susut dan drop tegangan. Kalau drop tegangan udah langsung dapat kan. Susut yang ada di trafo setelah uplifting yang 100 kVA. Di sini dihilangkan terlebih dahulu interface-nya karena kita berfokus ke eh, single line sebelah kanan aja ya. Kemudian ini kita aktifkan. Kita simulasikan di unbalanced load flow, kemudian klik di bagian run unbalanced load flow. Pastikan kita di unbalanced load flow, kebetulan bebannya di sini memang tidak seimbang. Kalau bebannya seimbang di sini saja, di load flow biasa saja. Nah, di sini kita klik summary lagi, report manager maksudnya, manager, kemudian klik summary, klik proses. Ini tadi tadi ya, 1,3 dan 2,1 ya, karena trafonya kan 50 kVA ini. Kemudian untuk satu lagi, nah ini dia, yang 100 kVA kita dapatkan nilainya susutnya 0,7 dan 1,4. 0,7 dan 1,4. Ini 0,7 kali 1,4 kali. Nah, di sini kita coba simulasikan semuanya. Nah, di sini dapat kita simpulkan kondisi sebelah kiri, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Di sini ada dua gambar. Sebelah kiri adalah kondisi trafo distribusi 50 kVA yang bebannya overload. Sebelah kanan dengan beban yang sama, tidak kita lakukan perubahan beban ya. Dengan sumber yang sama, tidak kita lakukan perubahan sumber juga, hanya merubah daya trafo saja dari 50 ke 100. Nah, didapatkan nilai tegangannya ini ini perpasa ya. Ini di sisi TR-nya perpasa R netral, S netral, T netral. Ini jangan bingung ya. Ini di sisi TM. Kalau di sisi TM 20 kV itu 20 kV-nya adalah pasa-pasa, ini adalah pasa netralnya. Bagi teman-teman yang baru gabung mungkin nanti bingung ya kan dari mana datangnya 11.500 ini. Nah, di sisi TR-nya akan lebih baik atau mungkin jauh lebih baik ya yang di trafo 100 kVA dibandingkan trafo 50 kVA dengan kondisi beban sama, sumbernya sama. Dan untuk susutnya ataupun lossesnya dapat diketahui untuk di 50 kVA yang bebannya overload, ini susutnya sebesar 1,3 kW. Susut di daya aktifnya adalah 2,1 kVAR. Sedangkan untuk di trafo yang 100 kVA, artinya yang setelah mengalami operating ini susutnya tadi dapat kita lihat 0,7 kW dan 1,4. Artinya dengan melakukan uprating daya trafo distribusi, ini selain dari memperbaiki tegangan, menurunkan susut juga. Nah, ini dari sisi uprating saja. Nah, sampai ini mungkin ada teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin yang baru gabung, mungkin ada yang masih bingung, silakan sampaikan. Mas, Mas Hamdi, punten mau nanya. Iya, boleh boleh Mas. Kalau ngelihat itu Mas, ampere netral di mana ya? Oh iya iya, boleh boleh. Di sini kan misalkan eh ini kan karena ada dua buah trafo ya dari sumber berbeda. Misalkan kita ngambilnya yang 50 kVA dulu contohnya. Ini kita hilangkan dulu, nggak usah masukkan dalam simulasi nanti bingung ya kan. Nah klik ini hilangkan dulu interface-nya. Jadi kan kalau kita edit posisi di pensil kan ya. Nah, untuk di running yang kebetulan kita kan beban tidak seimbang. Ambil menunya di unbalanced load flow. Kalau di load flow biasa ini bebannya seimbang ya, P dan Q-nya seimbang. Di sini kita kan bebannya tidak seimbang, unbalanced load flow. Dan syarat dari beban tidak seimbang ini disimulasikan, dia harus bebannya ini. Nah, beban satu pasang. Ini juga beban satu pasang. Iya, beban satu pasang di sini.
Bentar ya. Nah, di sini kita harus masukkan beban R. Misalkan beban satu pasa di pasa mana, pasa R contohnya. Nah, kita masukkan dulu bebannya berapa ampere khusus di pasa R ini. Kebetulan di sini kami mempergunakan bebannya 64 ampere di sisi R ya. Beban pasa R 64. Kemudian pasa S-nya, pasa S-nya 98. Kemudian pasa T-nya 52. Nah, ini saya samakan dengan data di lapangan. Nah, izin Mas, gambarnya nampak Mas? Beban trafonya Mas? Nampak, Mas. Ah ya, ini yang kita ambil ini adalah kondisi beban pada saat beban puncak. LWBP ini adalah waktu luar beban puncak, beban sehari. WBP ini adalah beban malam harinya. Nah, ini data gardu yang sebelah kiri, ini sebelum dilakukan updating trafo atau masih 50 kVA. Sedangkan di sebelah kanan ini, data trafo setelah dilakukan updating atau setelah diganti dari 50 ke 100 ini dari 100-nya. Ini template trafo lama bagi teman-teman yang baru gabung. Ini template trafo lama, ini template trafo baru. Nah, jadi persentase pembebanannya di beban puncak ya yang masih trafo 50 kVA ini 98%. Ini persen ini 98%. Nah, ketika dia sudah di-upgrading dari atau diganti daya trafonya dari 50 ke 100, maka persentase bebannya akan menjadi turun karena kapasitas trafonya naik. Nah, jadi balik lagi ke simulasi, kita fokuskan kita fokuskan ke trafo 50 saja contohnya. Nah, klik unbalance load flow, di running dulu sampai nampak bebannya. Kemudian nanti di sini kita pilihnya di report manager. Report manager diklik, kemudian pilih di result. Jadi kalau kita klik tadi di summary, kita pilihnya losses untuk melihat losses. Nah, beda halnya dengan kita melihat di arus netral. Kita pilihnya di result, kemudian pilih di unbalanced LF ini load flow. Unbalanced load flow report. Di sini bebas teman-teman mau buat viewer, PDF kah, atau mungkin dalam Word ya, atau dalam Excel, atau dalam teks bebas. Di sini saya pilih viewer aja ya. Oke, klik OK. Tunggu ininya. Dia beda ini, beda share screen. Jadi saya pilih dulu share screen-nya. Tampilannya sudah muncul, Mas. Yang untuk load flow unbalance-nya sudah muncul. Sudah, Mas, tinggal hasilnya. Oh, hasilnya belum muncul ya? Oh, oke. Oke. Nah, udah muncul, Mas. Sudah, Mas. Nah, ini dapat dilihat dari gambar ya. Ini kan bus satu. Bus satu ini adalah bus di sisi TM. Nih, saya balikan lagi ke gambarnya. Jadi, balik gambar ya. Nah, bus satu di sisi TM nih. Ya kan? Nah, kita beban tidak seimbangnya kan di sisi dua. Di sisi sekunder trafonya atau di bus dua. Kebetulan di sini bus dua namanya. Atau mungkin saya rubah aja ya. Bus satu saya rubah namanya bus jangan tengah. Biar nggak bingung nanti. Oke. Nah, ini busnya bus bar ya maksudnya ya. Bus tegangan rendah. Jadi nanti bus satu, bus dua nanti daripada bingung ya kan. Kemudian flow, klik di report manager, result, unbalance load flow. Oke. Kemudian di unbalance load flow.
Nah, oke udah muncul Mas ya, unbalance load flow ya. Nah, ini biar enak kita ini ya. Tegangan di bus menengah di 20 kV. Tegangan di bus rendah 400 volt. Nah, untuk arus netral di sini muncul Mas. Nampak Mas 42,9 Mas. Gimana Mas? Nampak ini ya 42,9 Nampak, nih. nampak, nampak Mas. Ah Iya, ya. nampak. Inilah dia Mas. Arus kan ampere nih, dalam ampere ya. Iya. Inilah ampere yang di arus netral. Arus netral di sisi TR-nya ataupun di sisi tegangan rendahnya. Nah, ini 42,9 ya. Jadi di lapangan ini data real ini Mas. Ini dia 61. Di lapangan dia lebih lebih besar. Nah, ini penyebabnya apa? Karena secara simulasi etap dia menganggap kondisi semuanya dalam kondisi ideal. Seperti nilai grounding trafonya ideal. Kemudian sambungan kabelnya ideal, tidak ada kendor sama sekali, tidak ada sumber susut di situ sama sekali. Jadi dia membuat kondisinya betul-betul ideal. Jadi kondisi di lapangan kadang dia nilai arus ini seperti tadi kan kita dapatnya 42 ya di etap, tapi di lapangan kita mendapatkan nilainya 61 ampere. Nah, di sini kenapa? Karena kita di etap dia menganggap semua kondisinya sambungan kabelnya pun kondisinya ideal gitu. Nah, groundingnya pun dianggap nol ohm kali. Ini kan menggunakan solid ya. Dari grounding trafo langsung ke tanah, dianggap solid ya dianggap groundingnya dalam kondisi perfect gitu. Sedangkan di lapangan kita sama-sama tahu kalau tidak ada grounding yang betul-betul sempurna, yang nol ohm kan nggak mungkin ada ya kan Mas? Iya, enggak ada Mas. Itulah mungkin. Tapi secara umum ini sudah mewakili. Ini data real kami di lapangan, jadi secara di lapangan pun kita bisa mendapatkan nilai eh, minimal dia walaupun tidak persis sama, tapi sudah mendekati hasil yang sebagaimana mestinya gitu. Jadi ini kebetulan didapatnya di arus groundingnya 42,9. Arus grounding, arus netral. Mungkin sampai sini ada yang masih ragu, Mas? Jelas Mas, jelas. Oh ya, oke. Untuk kalau kawan-kawan yang lain, kalau ada yang ragu, silahkan disampaikan, Mas. Jangan ini ya, jangan segan-segan. Karena di sini kita sifatnya saling sharing. Kalaupun saya ada yang salah, ada yang keliru, tolong diingatkan. Jadi kita sama-sama belajar. Ini bagi ini kawan-kawan nanti silakan nanti ya. Kalau yang tertinggal silakan nanti dilihat video di YouTube ya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Jadi mana ya? Nah, tadi kita membahas ya. Nah, sisip trafo ataupun operating trafo distribusi beban overload. Nah, kita sudah membahas teori dan simulasi etapnya untuk operating trafo distribusi. Sekarang kita akan membuatkan simulasi singkat terkait sisip trafo. Jadi saya akan mencoba membuatkan simulasi yang baru ya, sisip trafo. Oke, saya akan buatkan etapnya. Untuk etap ini sengaja saya buat dari awal, dari nol. Jadi teman-teman bisa nanti melakukan simulasinya dari ini, dari dasar. Di sini saya buat project baru, nama Mas tampilan etapnya sudah muncul Mas, teman-teman semua. Sudah Mas. Oh ya, ini sini saya buat kok siap, sip ya, sip Bravo, distribusi. Ini masih panas lagi. Nah, tadi fokusnya ke operating trafo, sekarang kita membahasnya tentang sisip trafo distribusi. Nah, jadi ada beberapa metode yang kita gunakan untuk mengeksekusi trafo yang bebannya overload. Dan tadi operating artinya dinaikkan ratingnya dari 50 kPa menjadi 100 ataupun dari daya sebelumnya 100 ke 160 atau ke 200. Nah, ini kita lakukan namanya sisip sisip trafo distribusi ataupun gardu distribusi. Di sini kita misalkan membuat sumber listriknya dari 20 kV adalah dari sebuah GI.
Di sini kita mempergunakan sumber gardu induk. Kita anggap kondisi tegangannya ideal 20 kV. Nah, di etap 19, sekali lagi saya sampaikan di MVST-nya harus diisi. MVST-nya ini didapat dari nilai gardu induk. Di sini saya mungkin sebagai contoh saja, MVSC ini dipakai nanti untuk sistem proteksi, namun ketika nilainya kosong, dia akan error ketika kita akan menjalankan load flow-nya. Gitu. Jadi kalau ada kawan-kawan sudah buatkan sumbernya sudah, tapi kok gagal ya kan, pastikan MVASC-nya jangan kosong. Kalau di kabel dia jaraknya kilometernya KMS-nya jangan kosong, impedansi trafo jangan kosong, karena itu akan mengakibatkan gagalnya dalam pembuatan simulasi etap. Oke, langsung di sini. Misalkan dia ada sebuah jaringan ini, 20 kV, anggap misalkan daya saya ini, tadi misalkan dia 50 kVA. Biar sama, kita buat statusnya sama aja ya. 50 kVA, di sini tegangannya dari 200 kV menjadi 20 kV menjadi 400 volt atau 0,4 kV. Kemudian impedansinya diisi, kita isikan tipikal aja. Ini juga sama. Oke, kemudian ini adalah kondisi beban. Ini eh, tegangan menengah. Nah, ini tegangan rendah. Kemudian, nah di sini saya anggap bebannya di sini ini aja ya, beban seimbang aja semua ya. Jadi kita tidak usah bahas input satu-satu, karena kalau beban tidak seimbang kita harus masukkannya per pasang. Oke, anggap 50 kVA. Tadi kan trafonya bebannya kan sudah 100% tuh, 98. Anggap dia bebannya di sini sudah 50 kVA juga di sini. Sebagai contoh aja. 50 minus 5. Oke, kok jadi ini? Ini saya buat. Oke, nah ini berupas ya. Tadi KW-nya kebalik dari sama covernya. Nah, oke, di sini kita buat bebannya anggap 50 kVA ya. Kalau kesepinya 95 atau 0,95, jadi dalam KW-nya 47,5 kW. Oke. Nah, di sini gardu pertama ataupun trafo pertama. Ini adalah trafo asli. Misalnya saya buat trafo asli aja, trafo asli. Nah, nanti ada trafo asli, nanti ada namanya trafo sisip. Nah, di sini saya akan buat teks ini. Nah, di sini trafo inputnya berapa, kemudian tegangannya berapa. Ini ada trafo tip berapa, tegangannya berapa. Oke, di sini ada informasi yaitu trafo asli dengan trafo sisip. Nah, kita buat terlebih dahulu
Untuk di sini gardu induk yang menengah, oke, bebannya kita anggap full 100%. Di sini kita fokusnya ke beban seimbang aja ya. Nah, jadi dengan beban 100%. Kayak ini beban seimbang, ini untuk beban tidak seimbang. Kita buatnya di load flow, run load flow, kemudian oke. Nah, ini agak ini dia rapat nih. Eh, kita rubah terlebih dahulu di display optionnya. Jangan pakai persen ya, pakainya kV aja. Nah, di sini 20 kV, di sini dia karena kita pakainya beban seimbang sebagai contoh ya kan. Kita kan fokusnya ke sisi trafo. Di sini tegangannya 387, 387 volt ini maksudnya. Nanti kita rubah aja ke dalam volt aja. Ini bebannya dalam kVA, kW. Oke. Oke, dengan trafonya 50 kVA, bebannya tadi 46,9 atau 47 ya kan. Di sini tegangannya diperoleh 387. Nah, ini untuk satu trafo ya kan. Kita buat di sini tegangannya di trafo asli ya, 387. 387 volt. Mas, untuk rekap datanya nampak ya kan di sebelah kanan ya. Nampak Pak, nampak. Oke. Kemudian kita lanjut di sisi trafo. Sorry, kita buat dulu susutnya. Pilih di report manager, summary, proses. Nah, di sini kita dapatkan lossesnya 1,2, 1,2 kW. Kita fokusnya ke kW aja lah. Di sini 1,2 ya. 1,2, 1,2 kW tambah 0,7 kV. Oke, untuk trafo asli ini. Kemudian kita lakukan sisip trafo. Kita pilih edit, kemudian pilih trafo. Ini trafo sisip. Saya pilih rating tegangannya, misalkan dari trafonya masih sama 50 kVA. Di sini sama 20 ke 0,4. Kemudian impedansinya kita tipikal saja. Nah, biasanya kalau di PLN kita melakukan sisip trafo, itu beban di TR trafo sebelumnya itu akan kita pindahkan. Jadi mungkin di sini ada dua rute atau dua jurusan, totalnya mungkin 50 kVA kan. Jadi bebannya sebagian ditampung oleh si trafo sisip ini. Jadi kita buatkan bebannya. Jadi anggap dalam kondisi bebannya kita bagi dua. Ini beban si mana ya? Template. Nah, di sini saya buat bebannya sudah 25 kVA. Nah, sekarang bebannya sudah terbagi. Nah, jadi sisip trafo itu adalah aktivitas eh, namanya sisip, berarti dia penambahan suatu gardu ataupun suatu trafo distribusi untuk menampung beban si trafo yang sudah overload. Jadi sebelumnya dia full, misalkan ini 50 kVA, full dia 50 kVA, bebannya ditanggung oleh satu trafo. Jadi disisipkan satu trafo yang lain yang berada di dekat trafo yang overload tadi untuk dia mengambil atau mengurangi sebagian beban dari si trafo overload tadi. Tujuannya apa itu tadi? Untuk memperbaiki tegangan,
sama mengurangi susut. Oke, langsung saja ya. Kita pilih di load flow, run load flow. Sini. Nah, di sini dari sisi tegangan saja kita sudah melihat tegangannya naik yang sebelumnya 387 ya kan menjadi 394. Oke, tegangan 394 volt. Ini dari sisi tegangan. Kemudian dari segi susut, klik di report manager, klik di summary, summary persis. Nah, ini ini padahal susutnya udah sama dua trafo loh. Ini susut si trafo asli, ini susut si trafo sisip. Totalnya 0,6 kW dan 0,8 kvar. 0,6 kW dan 0. Nah, sebagai perbandingan, ini susut si trafo asli atau si satu trafo dengan beban overload 1,2 kW 1,7 kV. Satu trafo saja. Sedangkan ketika dia sudah disisipkan trafo yang lain, artinya setelah dua trafo, nah ini sudah si trafo aslinya turun dan trafo sisipnya pun walaupun sudah dijumlahkan, tapi tetap dia jauh lebih turun dibandingkan si trafo yang satu tadi yang overload. Jadi kesimpulannya seperti apa? Aktivitas ataupun pekerjaan dari sisip trafo ini, dia selain dari dapat memperbaiki tegangan atau menaikkan kualitas tegangan, dia juga menurunkan susut. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya atau metode untuk menurunkan susut teknis ini ya, gitu. Itu tadi. Jadi dari SR deret, SR deret cuma ganti kabel aja. Nah, kemudian averting trafo, kemudian sisip trafo. Oke, mungkin sampai sini ada kawan-kawan atau teman-teman yang masih ragu, silakan ditanyakan. Untuk Mas Bayu, Mas Alawi, mungkin ada Mau yang bertanya, Kak? ah ya boleh boleh Mas, Mas Alawi silakan. Eh, Gini, Pak. Kalau di PLN pertimbangannya pilih uprating atau trafo sisip itu apa ya, Pak? Yang dipilih, misal kita pilih trafo sisip tidak tidak uprating, atau pilih uprating tidak trafo sisip, itu pertimbangannya apa ya, Pak? Oh, kalau kami di lapangan, kalau hanya sekedar beban trafonya atau kapasitas trafonya masih 50 kVA, masih bisa dinaikkan menjadi 100 kVA, itu tuh bisa dilakukan operating langsung, operating langsung. Tapi kalau dia sudah 100, ini bentar ya, saya share screen tadi gambar trafo. Sudah muncul Mas, slide-nya Mas. Sudah, Pak. Nah, bentar ya. Nah, ini kami lakukan proses operating dari 50 ke 100. Nah, 50 kVA dan 100 kVA dia bisa dari satu tiang saja. Tapi kalau sudah trafonya 160 kVA ke atas, dia harus double pull atau tiangnya double. Jadi, kalau kondisi di lapangan trafo overloadnya masih 50, mau dinaikkan ke 100 dari tiang yang sama itu masih bisa. Tapi kalau di lapangan dia 100 kVA satu tiang, sedangkan dia mau dinaikkan nih ke 160, kan 160 tidak sanggup dia untuk ditopang oleh satu tiang. Nah, jadi dia harus disisip di tempat yang lain atau mungkin harus nambah tiang lagi. Lain lagi kesnya. Intinya dia
menyesuaikan dengan konstruksi. Itu yang pertama, konstruksi. Nah, ya kan? Jadi dia kalau dia tidak memungkinkan untuk uprating dengan konstruksi yang sama, harus konstruksi yang baru, biasanya dia sisip sisip trafo biasanya. Nah, atau di lapangan dia ini kami di lapangan ada tuh jumpa trafo 250 kVA, itu 250 kVA itu udah padat bebannya, udah overload, dan nggak mungkin kami naikkan menjadi, bisa sih dinaikkan sebetulnya dari 300 ataupun ke 400, tapi karena kabel JTR-nya cukup panjang, jadi kami lakukan sisip trafo. Nah, jadi tujuannya apa? Biar kabel di ujung dia tidak jauh kali atau tidak terlalu jauh dari trafonya. Nah, jadi intinya dia kondisi dia apakah dia sisip trafo ataupun uprating, yang pertama menyesuaikan sama jenis konstruksinya. Apakah masih sanggup ya dari 50 ke 100, oke masih sanggup. Oh, 100 ke 160 dia single pole atau satu tiang. Oh, nggak bisa, harus 16 tiang, berarti dia harus sisip 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 gardu baru. Atau dia kapasitas trafo sekarang udah terlalu tinggi 250. Kalau dinaikkan lagi ke 300 ke 400, kabelnya nanti tetap jauh dari ujung TR-nya, tetap jauh dari trafo. Udah kita sisip trafo aja di tengah-tengah. Jadi si pelanggan ujung juga tidak terlalu jauh dari trafo gitu. Jadi intinya menyelesaikan sama kondisi di lapangan gitu, Mas. Oh ya Pak, makasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Jadi ini saya sengaja share di sini tujuannya biar semoga pengalaman yang kami dapatkan di lapangan itu juga menjadi gambaran juga bagi teman-teman ataupun kawan-kawan. Jadi kita tidak hanya terpaku ke oh beban seimbang tidak seimbang aja gitu kan. Atau mungkin oh menekan trafo, jadi masih ada faktor-faktor lain dan caranya ya seperti ini tadi. Kami sharing ini tadi. Oke. Eh, Mas Alawi masih ada yang ini, masih bingung mungkin lagu. Mungkin nggak ada, sudah nggak ada Pak. Oke, oke. Mas Bayu gimana? Ada yang masih ini Mas Bayu ingin ditanyakan Mas? Hmm, jelas Mas, jelas. Ah iya. Ini Eh, kegiatan sehari-hari di ULP ini Mas. iya. Ya Mas, ini saya sengaja nih Mas sharing seperti ini karena ya selain apa ya, saya pun juga senang ngajar ya kan, senang berbagi. Saya pun juga ingin nanti ini didokumentasikan, jadi juga mendapatkan gambaran juga Mas untuk kawan-kawan ataupun adik khususnya yang ambil tugas akhir atau yang masih kuliah. Jadi dia kalau bingung mencari referensi, mudah-mudahan dapat channel ini. Jadi jumpa dia nanti di YouTube dapat referensi lagi tuh Mas. Betul Mas, sangat bermanfaat Mas. Iya Mas, Alhamdulillah. Oke, mungkin demikian itu dulu ya. Kalau ini pun juga udah jam 11. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Alawi, Mas Bayu atas joinnya. Tadi ada lagi kalau nggak salah ada yang untuk keluar, lupa saya tadi siapa. Eh, Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan disampaikan di grup Mas. Kita mungkin kalaupun kita belum lewat Zoom pertemuan berikutnya, nanti akan kita atur nanti jadwalnya. Oke, saya ucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, dan bagi kawan-kawan atau adik-adik yang khususnya masih mahasiswa, tetap semangat untuk belajarnya. Oke, demikian terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih Ya Pak. Mas Bayu, sama-sama Mas. Mas Alawi, makasih Mas. Sama Pak. Izin live ya.